Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, malam ini kita akan bicara mengenai indigo atau sixth sense, atau lebih tepatnya adalah bicara mengenai intuisi. Nah, ini dimiliki oleh Gusti Mung, kemampuan kepiawaian untuk bisa melihat hal-hal yang mungkin nggak bisa dilihat dari kacamata manusia biasa. Nah, bersama saya kita lagi makan malam nih, dinner nih. Ya, Gusti berkenan nggak menceritakan kemampuan Gusti itu yang paling dahsyat itu aku dengar kan pas saat menceritakan bahwa akan ada tsunami, bukan ada tsunami ya, bahwa Aceh itu seperti ada cross gitu kan. Nah, aku nih kebetulan juga orang Aceh gitu kan, jadi artinya kok bisa punya feeling yang kuat banget sebelum kejadian itu. Nah, itu seperti apa? Sebetulnya kan agak lama ya kejadian itu. Jadi suami saya ini mau kerjasama dengan orang Aceh gitu. Tapi saya sudah menyampaikan, ini kamu nggak bagus kerja di situ gitu. Sebetulnya yang baik itu ke Kalimantan gitu. Terus pas pada waktu mau tsunami itu kan dia harusnya di sana. Jadi feelingnya itu bisa dirasakan pada saat berapa hari sebelumnya? Atau berapa bulan? Seminggu. Yang kalau tsunami itu setelah 1 minggu. 1 minggu? Ya, dia kan sudah mempersiapkan untuk pergi ke sana. Nah. Jangan pergi, karena saya melihat itu ada palang merah gitu. Itu ngeliatnya di mana? Apakah ngeliat dalam bentuk mimpi? Enggak, ya begini ini. Lagi kayak begini-begini? Ya begini saya kan memikir dia mau ke sana. Oh, diaksesnya gitu. Di palang gitu. Pokoknya nggak baik kan, nanti akan ada apa-apa gitu. Bener gitu. Jadi temennya itu seminggu nggak bisa dihubungi. Waktu terjadi tsunami itu harusnya dia di hotel yang Kuala Tripa itu, yang di pinggir pantai itu. Kan bener ya, karena dia nggak jadi ke sana, temennya jadi selamat. Oh. Gitu. Kalau misalnya beliau ke sana, maka ada di hotel Kuala Tripa, maka temennya itu juga akan nemenin. Masya Allah. Terus dia sampai seminggu kan nggak bisa dihubungi. Ternyata kan di sana semua jaringan kan putus, dan dia ternyata ada di atap rumah. Rumahnya jadi, juga kena. Ya, rumahnya kena. Tapi dia selamat. Rumahnya saudara. Selamat. Rumah saudaranya. Selamat. Tapi kalau misalnya pada waktu itu pergi ke sana, ya kan, maka nginepnya di Kuala Tripa. Kan biasa di situ. Ya. Terus itu Kuala Tripa sampai rubuh. Ini rubuhnya, kalau rubuh kan begini ya. Ini rubuhnya sampai blosak masuk. Dan jadi udah benar nggak ketolong. Waktu itu saya lihat di TV, itu kan ditayangkan peta gitu. Saya langsung ngeliatin itu sampai anak saya gitu, oh Jom, ngeliatin itu toh. Ini habis ini pas semua yang kena gempa itu. Terus yang paling dahsyat itu gempa yang Jogja ini. Oh, gempa Jogja gimana ceritanya? 2 bulan sebelumnya itu saya kan nyekar pas kaulnya ibu saya. Saya kan sungkem di lisannya Pakubono 10 itu. Saya sungkem itu bergerak itu gerak. Oh iya? Di dalam batin saya kan tanya apa yang gempa gitu. Nah, saya turun dari tangga itu, dari makam itu, di kuping saya kanan itu dibisikin. Dinone Sabtu gitu. Harinya Sabtu. Ya Allah, sampai spesifik hari ya? Iya. Terus 2 bulan kemudian itu kan pas 2 tahunnya bapak meninggal. Itu kan 2006 ya, gempa Jogja itu. Saya ke sana lagi. Saya ke sana, terus habis itu saya ada upacara main solawung namanya di keraton itu. Itu untuk menanam kepala kebo, simbolis untuk biar nggak ada bala. Yang menghilangkan bala itu di Bitan Kendowah Rono. Saya habis selesai upacara kan saya sungkem di situ. Itu di kuping ini lagi sok Sabtu
besok Sabtu gitu. Ngingetin lagi. Padahal itu suara itu 2 bulan yang lalu di Imogiri. Waktu itu saya langsung juga ngomong sama yang ada di situ semua. Dalam tadi dibisiki sama yang kok Dinani Sabtu mau ada apa ya kayak gitu. Terus habis itu di situ sok Sabtu gitulah. Waktu itu saya langsung panggil dosen isi Jogja yang kebetulan dia juga abdi dalam pengrajin. Saya tanya, Mas, kalau ngajar di isi Jogja hari apa? Hari Sabtu tuh sih, besok Sabtu itu saya ngajar gitu. Oh ya, ngajarnya dari jam berapa? Dari jam 7 sampai malam gitu. Jadi saya biasanya hari Jumat malam sudah di sana tidur di kampus itu gitu. Besok jangan ke sana gitu. Ada apa? Ini Jogja mau tenggelam, saya ngomong gitu. Itu ngomong spontan. Enggak, karena saya habis di ini. Saya panggil. Jadi sebegitu yakinnya bahwa begini gitu. Iya. Saya panggil semua orang-orang budaya gitu. Kayak wangsit ya namanya. Wangsit bukan sih? Wangsit ya? Wangsit ya. Wangsit kan? Bisikan gitu, bisikan gaib. Bahwa begini gitu. Iya. Saya panggil semua orang-orang budaya gitu. Kayak wangsit ya namanya. Wangsit bukan sih? Wangsit ya? Wangsit ya. Wangsit kan? Bisikan gitu, bisikan gaib gitu. Waktu terjadi gempa kan, itu kan saya dapat bisikan kan hari Kamis di hutan itu. Terus habis itu hari Sabtu terjadi gempa, ini kan masih kecil. Saya kan mencolot dari loncat dari tempat tidur membawa dia keluar gitu. Saya langsung yang saya telepon itu Mas Sabtono itu yang dosen isi itu. Dia langsung teriak, "Dalam selamat Gusti" gitu. Saya selamat Gusti karena dia menuruti perintah saya, nggak boleh ke Jogja gitu. Itu kampus yang biasa dia tidur di sana, itu kan iya, Ambruk juga ya? 5 tingkat itu, bangunan baru. Luar biasa. Berarti kuburan itu sampai getar itu. Nah, seminggu sebelumnya itu kan abdi-abdi yang ada di Gunung Merapi itu kan pada datang ke keraton, itu minta syarat supaya tidak kena Merapi karena erupsi terus gitu. Terus kami bikinkan selamatan gitu. Yang satu saya bawa ke Boyolali, yang satu saya bawa ke Klaten yang kemarin saya ke sana itu. Namanya Ndeles itu. Nah itu sesaji itu ditaruh di situ, istilahnya di ujubke itu disampaikan didoakan supaya kawulo yang di situ pokoso itu selamat. Itu bener, jadi lahar itu lewat sebelah baratnya gitu, serem banget. Terus yang di Boyolali yang di Boyolali itu kan nggak biasanya kordus gembelnya itu kok sudah seminggu sebelumnya tuh udah datang ke situ terus gitu kan, pada takut. Ya waktu terjadi dikasih itu sesaji itu langsung balik ke sana, sampai yang mengasihkan itu jatuh pingsan karena kena belirangnya itu. Nah sekarang punya wangsit kayak gitu, apa memang direncanakan atau saya mohon pada Tuhan. Pertama itu. Saya kan dari kecil kan dilatih untuk mendekatkan diri, bisa mengingat. Ya diberi peringatan atau diberi wangsit gitu. Pokoknya lewat mimpi lewat gitu. Jadi waktu keraton mau kebakar, terus waktu ayah saya mau kecelakaan itu saya udah dikasih. Ya. Udah dikasih ini. Bentuknya selalu bukan dalam mimpi, maksudnya kelihatan gambar gitu. Ada yang kelihatan, ada yang mimpi. Nah, model kayak gitu berarti hanya begitu datang. Jadi kalau ketemu orang flash gitu aja. Iya, kalau ketemu orang umpamanya mau mulai bisnis gitu, saya udah langsung
itu orang nggak baik itu. Oh, oke. Gitu. Jadi itu bentuknya bisikan dan ngelihat. Iya. Berarti auditory Feeling dan apa, visual ya. perasaan itu sudah mengatakan begitu. Oke. Apakah itu semua dari keluarga keraton memiliki kemampuan itu? Sebetulnya kita diberi kelebihan, katanya leluhur saya itu kalau masih ada terah raja itu lebih gampang untuk mengambil kemampuan itu. Oh. Itu dengan ya laku puasa dengan prihatin lah mengurangi gitu. Sampai mau batuk saya. Ya. Maksudnya kalau misalnya masyarakat nih atau pengen belajar untuk memiliki intuisi yang lebih tajam, Ya kan banyak sebetulnya kayak gimana? orang masyarakat itu yang ya Prihatin tuh kayak gimana kalau prihatin? Apa yang harus mereka prihatin lakukan? itu ya kalau di dalam satu pesan Pakubono keempat, cegah dahar lawan guling, mengurangi makan dan mengurangi tidur. Ya dalam itu kita ya sebagai orang Islam ya kita wiridan, apa yang kita. Dulu saya di keraton itu kalau tahajud itu tepat waktu 1:30 mesti di halaman rumah gitu. Emang dilatih kayak begitu dari kecil? Ya kebetulan saya melatih diri saya seperti itu. Jadi jam 2 bangun, wirid, 1:30. setengah 2, Ya. ya Allah tidur jam berapa? Bahkan kadang-kadang saya sampai subuh itu ya di di halaman itu. Jadi Dan itu ngapain ya? Misalnya tadi tahajud, terus kemudian wirid. Wiritan, Wiritan. kalau enggak membaca Al-Fatihah sebanyak mungkin. Bahkan saya pernah ya seminggu gitu membaca Al-Fatihah itu 1000 dengan berdiri gitu. Jadi laku-laku seperti itu diajarkan oleh ibu saya. Oh, dengan berdiri. Iya. Sambil kita niatin gitu, niat Iya. apa? Kita niatin. Kita pengen ketemu diri kita sendiri gitu di kamar yang gelap itu, terus membaca Al-Fatihah di depan kaca. Itu tiba-tiba nanti kita dijajari diri kita gitu. Terus kalau dijajarin sama diri kita sendiri itu apa yang dilakukan sama si diri? Ya, itu kan di Jawa itu kan ada namanya kakang kawah di hari-hari itu. Nah itu hari-hari kita, hari-hari yang saudara kita. Nah, pada saat dia hadir, dia lebih banyak mengarahkan kita atau misalnya kita berdialog? Saya hanya menyampaikan di dalam batin saya minta dijaga selamat dimanapun saya berada, sepanjang saya berjalan itu supaya dijaga gitu. Kan memang setiap kita mau tidur kita juga berdoa, termasuk kakang kawah di hari-hari kita itu yang jaga. Nah, berarti selama ini intuisi itu datangnya dari si yang tadi ari-ari itu diri kita sendiri, Ya. atau dari bisikan leluhur seperti apa? Ya macam-macam jadian. Ada yang buat mimpi, ada yang langsung melihat gitu akan terjadi apa gitu. Dan itu selalu benar ya? Ya kebanyakan ada jeda waktu itu loh benar gitu. Nah, selain tadi prihatin, katanya ya kata orang nih, tidur jangan tidur di kasur, tidur tuh harus tidur di bawah, benar nggak sih kayak gitu? Ya itu katanya untuk menolak segala kiriman-kiriman yang jahat gitu. Oke. Berarti ada kayak gitu ya. Kemudian selain itu apa lagi tadi? Ya apa ya? Ya yang paling Zikir. utama kita Tadi kan udah. mempertajam batin kita. Nah, caranya gimana tuh? Ya itu tadi dengan mengurangi tidur, mengurangi makan, itu pasti akan lebih tajam. Kalau makan itu apa yang disebut dengan mutih itu? Ya, mutih bisa dengan mutih, ngerawat itu hanya makan buah-buahan. Gitu. Selama berapa lama tuh makan buah-buahan kayak gitu? Niat saja. Ada yang ngapit itu ya, ada yang 7 hari. Puasa. Saya justru malah kalau weton saya nggak, jarang sekali saya puasa. Ada yang puasa sejam itu loh, dari pagi sampai jam 5 gitu. Seminggu berturut-turut. Tapi terhadap keluarga feelingnya kuat banget dong berarti yang isi ya? Ya. Misalnya anak
Supaya kita dari lebih jarak sabar, jauh toh. atau mas suami atau bisa itu kuat banget ya? Ya sebetulnya iya, Iya. tapi ya apa, karena semua itu apa saya pasrahkan kepada Allah ya. Ya ini milik Allah ya, saya kembalikan pada Allah supaya dilindungi gitu aja. Melatih kesabaran. Kalau ada orang yang niat jahat, apa yang Gusti lakukan? Terus kalau tahajud di luar itu efeknya apa dengan tahajud di kamar misalnya gitu? Lebih tajam kalau di luar, jadi bisa melihat yang halus-halus itu.